Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Riasti Novianita, MIKOM, dosen dari Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Winasarana Informatika. Saya mengajar mata kuliah teori komunikasi dengan kode 0191 serta bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar mengenai teori dan pengaplikasian ilmu komunikasi. Video ini saya dedikasikan sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada aspek bidang pengajaran. Secara umum, mahasiswa ilmu komunikasi tidak hanya untuk paham teori secara mendalam, tetapi juga harus tampil berpraktik seperti membuat pesan, menjalankan kampanye program, menulis karya ilmiah, serta memiliki sikap profesional yang beretika, kritis, dan komunikatif. Tujuannya adalah mahasiswa dapat berkomunikasi dengan menggunakan teori komunikasi yang baik, efektif, beretika, dan percaya diri. Mata kuliah ini sebagai fondasi mahasiswa dalam memahami pentingnya teori komunikasi dan dapat memahami permasalahan yang ada di masyarakat dengan menggunakan teori komunikasi. Peran komunikasi, proses komunikasi, komponen, efek teori, dan model komunikasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, mata kuliah teori komunikasi ini berjalan selama 16 pertemuan dan menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau Student Centered Learning (SCL). Untuk penilaian formatif, kami dominan menggunakan Focus Group Discussion atau FGD di kelas serta case study untuk menganalisis isu komunikasi yang relevan. Di 4 minggu awal berfokus pada pengembangan serta pembangunan fondasi keilmuan. Di minggu pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami definisi ilmu, karakteristik ilmu, fungsi ilmu, dan proses berpikir ilmiah. Di minggu kedua, mahasiswa diharapkan dapat menentukan dan mengenal teori dalam komunikasi. Kemudian studi kasus serta pendekatan komunikasi, critical positivement dan interpretative teori. Minggu ketiga dan keempat berfokus pada memahami komunikator dan tradisi teori serta objek kajian teori. Fase berikutnya adalah pengembangan dari tradisi teori. Minggu kelima hingga 7, mahasiswa mempelajari dan diharapkan dapat memahami tradisi semiotika, tradisi psikologi sosial atau sosial budaya, dan tradisi fenomenologi. Minggu ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester UTS. Minggu ke-9 berfokus pada tradisi psikologi sosial kelompok. Minggu ke-10 dan 11 menutup pembelajaran teori komunikasi dengan mempelajari dan memahami teori dasar komunikasi massa serta perkembangannya. Dan pertemuan 12 hingga 15 mahasiswa melakukan presentasi tugas yang mana penilaiannya berdasarkan ketetapan waktu, kesesuaian perintah tugas, dan kualitas informasi yang diperoleh. Lalu di pertemuan terakhir atau pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester UAS sebagai penutup pembelajaran. Demikianlah pemaparan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah teori komunikasi. Besar harapan kami mata kuliah ini tidak hanya menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memahami ilmu komunikasi secara teoritis, tetapi juga menjadi tempat untuk menumbuhkan empati serta kepedulian sosial. Oleh karena itu, setiap tahapan belajar dan pencapaian dirancang khusus agar mahasiswa dapat memahami capaian pembelajaran lulusan CPL serta mampu mengaplikasikan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif di bidangnya. Kami berharap rencana pembelajaran semester RPS ini bisa menjadi kompas yang memacu proses pembelajaran kita dengan efektif. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu kalian. Selamat pagi. Oke, hari ini kita memasuki materi tentang teori dasar komunikasi massa. Sebelumnya sudah paham tentang komunikasi massa? Belum ya? Oke, baik, kita bahas ya.
Di sini slide pertama membahas tentang definisi komunikasi massa. Menurut PQR, komunikasi massa itu apa? Yaitu komunikasi melalui media massa atau communicating with media, itu bahasa Indonesia ya. Kemudian komunikasi kepada banyak orang atau massa dengan menggunakan sarana media. Jadi media massa sendiri berasal dari media atau sarana komunikasi massa. Jadi apa tadi? Media adalah ringkasan dan massa adalah media massa adalah ringkasan dari media atau sarana komunikasi massa. Oke. Kemudian komunikasi massa adalah menurut Ruben di tahun 1992, yaitu proses di mana informasi diciptakan dan disebarkan oleh organisasi untuk dikonsumsi oleh khalayak. Maksudnya bagaimana? Jadi organisasi tersebut disebarluaskan dulu, kemudian untuk dipakai oleh khalayak seperti itu ya. Khalayak itu masyarakat luas ya. Oke, next. Ini tadi gambarnya dari contoh-contoh media tipenya, bisa dilihat di sini ya. Ada dari kameramen, kemudian koran, kemudian cyber media. Seperti ini contohnya ya. Oke, next. Di sini dijelaskan tentang teori dasar komunikasi massa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama motivasi teorinya, kedua agenda setting, ketiga teori use and optimization, keempat teori jarum hipodermik, kelima teori hegemoni, keenam ketergantungan, dan ketujuh normatif. Oke, next. Di sini akan dibahas satu-satu tentang teori ya. Di sini dijelaskan tentang teori motivasi, yaitu efek terpaan media motivation, berarti penguatan, perkembangan dan penanaman. Jadi teori motivasi di awal perhubungan lebih memfokuskan kajiannya pada studi televisi dan audiens. Nah, lebih condong ke media televisi ya. Kemudian khususnya memfokuskan pada tema-tema kekerasan di televisi. Jadi kayak ada undang-undangan khusus kekerasan di televisi itu tidak diperbolehkan, seperti itu ya. Kemudian pemirsa berat dan pemirsa ringan. Nanti ada perbedaan pemirsa berat dan pemirsa ringan itu bagaimana. Kemudian proses motivasi yaitu mainstream dan resonansi. Ya. Oke, next. Untuk teori motivasi, kita masuk ke teori agenda setting. Di sini dibahas ada 4 poin dari teori agenda setting. Yang pertama, media massa pusat penentuan kebenaran mengalahkan kesadaran publik serta perhatiannya. Kemudian mass media tidak mencerminkan kenyataan. Kemudian teori agenda setting menggambarkan kekuatan pengaruh media yang sangat kuat. Kemudian asumsi agenda setting, media agenda di mana didiskusikan. Kemudian dalam media dan public agenda. Kemudian polisi agenda. Nah, saya ambil salah satunya polisi agenda ya. Di sini dijelaskan pada saat para membuat kebijaksanaan menyadari pentingnya hal tersebut atau isu tersebut. Oke, itu teori agenda setting. Next. Di sini dijelaskan tentang agenda setting, contohnya seperti operator Java. Ini covernya ya, operator Java yang tahu kan ya? Oke, baik, itu contoh agenda setting. Oke, next. Menurut teori use and gratification ada 4 poin juga ya. Yang pertama, menurut PQR, mengapa orang menggunakan media dan apa yang mereka gunakan untuk media. Kemudian yang kedua, khalayak aktif dan diarahkan oleh tujuan. Oke. Ketiga, contoh kasus alasan ibu-ibu lebih suka nonton infotainment dibandingkan program talk show politik. Kenapa? Nanti ada alasannya ya. Kemudian mengapa masyarakat saat ini lebih cenderung interest terhadap program infotainment dan entertainment. Kenapa? Kira-kira menurut kalian kenapa?
Kenapa orang lebih cenderung atau lebih tertarik terhadap program infotainment dan entertainment sebagai hiburan ya. Kemudian tidak ada ketegangan di unsur infotainment tersebut ya. Jadi merilekskan tubuh kita sendiri ya. Oke, baik, itu jawabannya untuk mengapa lebih memilih program infotainment dibanding untuk berita politik dan sebagainya. Oke, next. Di sini dilihat dari style infotainment. Contoh kasus use and gratification. Contohnya ini ya, ada ACTI, Indosiar, TPI, SCTV, TPRI, Trans 7 dan sebagainya. Oke, next. Kalau jarum hipodermik, di sini dijelaskan tentang jarum suntik seperti yang kita sering lihat sehari-hari tentang jarum suntik itu bagaimana. Ini ya cara kerjanya. Ya seperti misalnya teori ini dapat menyuntikkan pesan kepada halayak. Jadi pesannya disampaikan secara misalnya seperti istilah jarum suntik tersebut. Oke, kemudian umumnya terjadi di masyarakat pedesaan atau lokasi yang minim. Biasanya kalau di lokasi minim itu masyarakat kan cenderung lebih peka ya, lebih lebih cepat terpengaruh ya, istilahnya seperti itu. Oke, baik. Ya, next. Teori hegemoni. Apa teori hegemoni? Menurut kalian? Ini kan menurut Antonio Gramsci ya. Kalau menurut kalian apa? Teori hegemoni. Bisa menyimpulkan dari kata-kata ini? Silakan. Ada yang bisa? Mau coba silakan. Simpulkan aja dari poin 2 dan poin 3-nya. Mungkin ada yang ingin mencoba. Kesimpulan teori hegemoni di sini dijelaskan tentang suatu kekuasaan. Jadi merupakan kekuasaan dari satu kelompok masyarakat yang diterima dan dianggap sah. Jadi kekuasaan itu menguasai seluruh kelompok lainnya. Kelompok satu menguasai seluruh kelompok lainnya, gitu ya. Kemudian media menjadi salah satu sarana bagaimana satu kelompok mengukuhkan posisinya. Jadi alat untuk mengukuhkan posisinya itu media. Ya, paham sampai sini ya. Kemudian kesimpulannya di sini kecenderungan halayak menjadi pasif atau tidak berani mengutarakan isi hatinya halayak tersebut, jadi pasif ya. Oke, itu teori hegemoni. Oke, next. Di sini tentang teori ketergantungan dibahas lagi. Teori ini masih sangat kental dirasakan pada media massa sekarang. Jadi di mana masyarakat sebagai halayak media massa baik cetak maupun elektronik. Jadi masih sangat tergantung terhadap media. Itu teori ketergantungan, ya, atau dependency teori. Oke, next sudah teori ketergantungan. Jadi teori normatif, ya, ada 1, 2, 3. Ada 6 teori normatif. Yang pertama tentang teori otoriter atau media tunduk pada penguasa. Jadi media takut pada penguasa. Penguasa itu maksudnya yang menguasai negaranya, seperti itu ya. Kemudian untuk teori pers, halayak memiliki kebebasan untuk berpendapat. Ya, halayak memiliki kebebasan berpendapat. Kemudian teori tanggung jawab sosial. Di sini dijelaskan prinsip kebebasan dan pilihan individual atau prinsip kebebasan media, prinsip kewajiban media terhadap masyarakat. Jadi tanggung jawabnya media kepada masyarakat saat mengeser suatu berita-berita, seperti itu ya. Oke, next. Ada 3 lagi. Yang keempat teori media Soviet, pers bebas sosial, liberal, sosialis, atau prinsipnya adalah media adalah partner rakyat. Jadi kompak sama rakyat. Di sini seperti
bebas sosial. Oke, kemudian teori media pembangunan berfungsi untuk pembangunan segala lini atau infrastruktur, komunikasi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Berhubungan dengan itu ya, pembangunan. Kemudian di sini teori media demokratik partisipan, media milik bersama bukan pribadi dan melekat melibatkan kepada halayak. Ya, jadi partisipan demokratik medianya berhubungan langsung dengan bukan pribadi tetapi dengan halayak. Oke, jelas sampai sini. Untuk teori normatif jelas ya. Oke, baik. Next, lanjut. Oke, sudah ya, cukup ya. Berarti untuk pertemuan hari ini cukup tentang teori komunikasi massa ya. Ada yang menanyakan atau ada yang di-sharing? Ada yang ditanyakan sebelum kita melakukan presentasi? Kita mengambil presentasinya 3 kelompok ya, hari ini atau 2 kelompok ya. 2 kelompok lah ya, masuk setengah 11. Jadi nanti yang belum bisa diganti di kelompok di minggu depan ya. Oke, silakan mempersiapkan diri yang mau presentasi. Demikianlah pemaparan singkat beserta dokumentasi kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah teori komunikasi yang berada di bawah tanggung jawab saya. Besar harapan saya tayangan ini mampu mempresentasikan dedikasi serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang telah saya laksanakan pada program studi ilmu komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya kepada Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL.Dikti Wilayah 3 Jakarta, serta segenap panitia dan tim asesor sertifikasi dosen SMART tahun 2026. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Bina Sarana Informatika, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, dan pastinya rekan-rekan mahasiswa. Akhir kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata maupun penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.